Kemarin 2000. Oh, itu dulu. Indonesia sehat. Semuanya berjalan. Tetap sehat. Ya, ada tampilannya itu kurang. Jalan kok. Gambar. Nah, prosesnya. Mau mengawali kaligrafi ini belum. Cek-cek. Iya. Kemarin kan realis. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ta'ala wa ba'idna wa shura'ana rahmataka min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. علما وارزقنا فهما والعلم بالصالحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا أهل الكتاب وهم اليهود ولا المشركين من العرب أن ينزل عليكم من خير من ربكم أي ما يجب اليهود ما يحب اليهود كعبد الأشرار وأصحابه ومشرك الأعراب أبو جهل وأصحابه أن ينزل عليكم وحي من ربكم لأنهم يحسدونكم به والله يختص برحمته أي بوحيه من يشاء أي من كان أعلم بذلك وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والله ذو الفضل العظيم بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم من غير حيلة
ولما قال الكفار أن محمدا يأمر أصحابه بأمره ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه وما يقوله إلا من تلقاء نفسه نزل قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها بخير منها أو مثلها قال عامر ننسخ بضرب النون الأولى والتسديد وقال الإمام أحمد ننسخ بضرب النون الأولى والسين وبهذا تسابيح بعد السين أي ما نبدل آية إما بأن نبدل حكمها فقط أو تلاوتهما فقط أو نبدلهما معا أو نتركهما كما كان ولا نبدلهما نأتي بأنفع من المنسوخ وأخف من العمليات أو نأتي بمثلها بالثواب والجنة والعمل أو كما قال المؤلف رحمه الله بهذا الدرس كرامي ومحترمي وأهلي ورياحي ورسولي وأولو agama bersepuh Bapak dan sekalian yang dimuji dan semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita di setiap kesempatan kita saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kemampuan, kesempatan, umur panjang, tinggi, senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika bisa memberikan sebagai wasilah menambah kebaikan, kafarat menghapus dosa-dosa yang sudah dibuat, dan mudah-mudahan karena sabarnya Allah mudahkan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita sampai ke amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 105 dan seterusnya. Jadi kemarin kan di ayat 104 Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan bahwa la taqulu ra'ina, mana ada yang saya wa qala qulu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Karena kemarin sahabatnya ra'ina itu maknanya meminta Nabi untuk pelan-pelan menyampaikan. Tapi dalam bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi, itu maknanya mengejek. Lalu orang Yahudi menggunakan kata-kata itu untuk mengejek kanjeng Nabi. Lalu ya Allah diperintahkan orang-orang beriman kalau lagi ngaji sama Nabi, jangan lagi bilang ra'ina untuk minta pelan-pelannya, tapi cukup katakan unzurna, lihatlah kami ya Rasul. Maksudnya kalau Nabi melihat sahabat pada saat menyampaikan ilmu, maka Nabi akan lihat, oh ini sahabat belum paham, pelan-pelan. Oh ini sudah paham, bisa pindah ke sana. Nah, jadi orang Yahudi itu diceritakan di ayat sebelumnya selalu mencari celah untuk memperolok-olok kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian akhirnya pada ayat 105 Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu tegaskan, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab, ma yawaddu, dan tidaklah berkeinginan. Jadi ada kemauan
alladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang yang kafir daripada para ahli kitab ini, yaitu mereka bohong al-Yahud, apa yang mereka tidak maui, mereka tidak suka walau musyrikina minal Arabi, jadi orang-orang musyrik Arab itu mereka sama, jadi orang Yahudi ahli kitab, tidak pula orang-orang musyrik Makkah. Mereka tidak suka. Apa yang mereka tidak sukai? Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Ayyunazzala alaikum, mereka tidak suka atas diturunkannya kepada kalian, maksudnya kepada kalian Nabi, min khairin min rabbikum, berupa kebaikan dari Tuhan kalian. Jadi mereka memang tidak suka kalau Nabi itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Apa kebaikan yang dimaksud? Kebaikan yang dimaksud adalah ma yuhibbul yahudu ka'abdul aslam wa ashabihi, tidaklah menyukai orang-orang Yahudi, maksudnya adalah Ka'ab bin al-Ashraf dan sahabat-sahabatnya, wa musyrikul Arab, dan orang-orang musyrik Arab, maksudnya adalah Abu Jahal dan ashabuhu, Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya. Apa yang mereka tidak suka? Ayyunazzala alaikum wahyun min rabbikum, ketika engkau mendapat wahyu dari Tuhan engkau, li'annahum yahsudunakum bihi, karena mereka hasad kepada engkau karena sebab itu. Jadi ini masih mengulangi cerita yang kemarin, tapi dengan orang yang berbeda, bahwa yang bikin orang Yahudi itu hasud itu bukan kebaikan Muhammadnya, tapi kenapa yang jadi nabi kok Muhammad, bukan dari golongan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan wahyu di sini dengan khair, kebaikan. Untuk apa? Agar bisa mendapatkan keumuman makna lafaz. Keumuman makna lafaznya apa? Jadi pada orang-orang Yahudi dan musyrik Arab saat itu, hasudnya mereka ketika Nabi diadakan wahyu, Muhammad dapat wahyu diangkat jadi Nabi. Nah, kita tidak mungkin lagi hasud begitu. Mungkin hasud, oh Muhammad sudah dia berwahyu. Tapi bisa jadi kita punya sifat hasud yang sama terhadap apa? Ketika ada orang lain mendapatkan kebaikan, kita merasa harusnya kita yang begitu. Di situ titik di mana kita bisa hasud. Kita hasud itu kita bilang hasad ya, dengki ya, jenisnya dengki. Kita punya sifat iri dengki. Ketika orang dapat kebaikan, menurut kita harusnya kita yang dapat. Ternyata bukan kita, protes kita. Lalu mau macam-macam. Kalau begitu keadaannya, keadaan itu bisa jadi seperti orang-orang Yahudi dan musyrik Makkah yang hasud kepada kanjeng Nabi, ketika kanjeng Nabi yang mendapatkan kebaikan diangkat menjadi Rasul dengan mendapatkan wahyu. Nauzubillah min dzalik. Wallahu yahtassu bi rahmatihi. Kalau Allah tegaskan, Allah bisa mengkhususkan, mengistimewakan dengan rahmatnya. Maksudnya di sini diwahyihi mayyasha, kepada siapa yang dia mahui. Mangkana ahlan lidzalika, siapa yang cocok untuk mendapatkan itu, lidzalika wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlan lidzalika, jadi siapa yang cocok untuk mendapatkan rahmat itu, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orangnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar Allah yahtassu bi rahmatihi man yasha, Allah akan beri kekhususan dengan rahmatnya
siapa saja yang Allah maui. Nah, rumusnya sederhana ayat ini. Nek ngaten ojo meri karo rezekine wong. Kenapa? Karena rezeki wong sing kita iri niku Gusti Allah yang ngasih. Berarti nek iri kalau rezeki wong sama kaya kita lagi menggugat pemberian Allah kepada siapapun makhluknya, makhluk. Sepertinya bagi kita ini hanya urusan bertetangga, ini hanya urusan berteman. Lalu orang punya rasa iri, bukan. Ya Allah, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Pada kasus Kanjeng Nabi, Allah yang punya kuasa mengkhususkan siapa yang mau dia berikan rahmatnya. Maka ketika orang Yahudi dan Muslim Arab itu iri kepada Kanjeng Nabi, sebenarnya saat itu sifat irinya seakan-akan sedang menggugat kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nenek kita itu bukan sifat iri kali tonggo, kali konco, kali sopo mawon. Niku kaya kita orang terima kalau kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini. Makanya ujar para ulama, hasud niku termasuk penyakit hati. Berat niku penyakit hati. Sebagaimana kekufuran itu adanya di dalam hati. Jadi tempatnya sama itu, tempatnya kuplok-kuplok di situ juga, kuplok-kuplok. Hasudnya di situ, kufurnya di situ. Maka sifat hasud itu bisa jadi membuat orang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tidak kafir dalam pengertian syar'i keluar dari Islam, bisa jadi itu menjadi penanda dia kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan pas kita iri ini pas ada rasa iri kita kepada orang lain, pada saat itu bisa jadi yang terjadi selain kita iri atas nikmat yang Allah berikan kepada orang, pada saat yang sama kita juga kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seakan-akan kurang sing bikin abonnya itu di situ. Jadi sepertinya hanya urusan kita dengan Quran itu bukan. Ini juga berarti urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dijagai sifat ini, mungkin sifat ini. Kalau ini sering ditanya, perlu caranya menghilangkan sifat ini. Sifat ini ya memang tidak ada rumus sederhana menghilangkan sifat iri, sifat hasud. Tetapi para ulama memikirkan, di antaranya mengajarkan cara berpikir. Seringkali sifat iri itu muncul di antaranya banyak sebab-sebabnya. Kenapa? Karena kita dalam urusan dunia melihat ke atas. Padahal harusnya dalam urusan dunia kita melihat ke bawah. Sebaliknya dalam urusan taat kepada Allah baru kita lihat ke atas. Jangan taat malah lihat ke bawah. Jadi urusan ketaatan misalnya surga ke masjid, diajak ke masjid, sing lihat ke bawah orang usah. Nah itu orang ke masjid orang pokok. Nah itu jenenge urusan taat dari ke bawah. Tidak mau lihat kepada tetangga yang rajin ke masjid. Atau sedekah misalnya kita tangga lagi sedekah, ayah lihat ke bawah orang usah pakai sedekah. Orang itu sedekahnya sedikit di orang. Kalau biasanya nek siapa sirkulir, apa juga nek dewa itu kan dicek. Kalau sih paling sedikit, wah aku melo sedikit, orang penaknya lebih gede, gua nek kalau lagi sini, orang penak dulu. Mau gue ngasih sakmono, nek aku ngasih sakmono di atas itu orang penak, kok di bawah bawah. Ini gua sih jenenge urusan taat, lalu dari ke bawah, bukan. Urusan taat itu kudunya jalannya ke atas. Nek wong kudu taat, kita kudu iri dan kita bisa taat dari dia.
Sebaliknya urusan dunia lihatnya ke bawah, lewat tonggo, tiba-tiba datang kumpul, boleh nyebut merek nih, pesanan online, nah kita boleh nyebut merek nih. Datang makanan pesanan online, dari mereknya makanan mahal, langsung jauh lebih mono sebelah buku panganan mono. Mau panganan mahal orang lain sebut merek kalau dekat misalnya, ini orang yang dekat aku sebut merek ini. Jadi kalau sebut merek contohnya orang lain sebut merek ini. Makanan ini, datang makanan mahal pakai pasaran online, langsung makan sok-sokan kayak itu orang sodako, makan sok-sokan kayak itu mau yang lebih lantas kata yang macam-macam. Lihat orang makan enak ini kita orang bosan. Nek kayak mau makan enak, kudu lihat orang sih lihat sing panganan luwih reposo dibanding kita. Orang lihat toko tubuh kendaraannya mulai gelisah, jauh sama bapak, jauh sama ibu, mulai itu sebelah berarti pakai motor listrik, merek kamu, kemudian merek kamu mau keluar, sebelah sih tubuh garangannya kena sakit hati. Padahal coba dia jalan-jalan, kalau si kendaraannya lebih dari kendaraan kita, ini sih sudah jalan. Si kita punya ini sih apa? Macam-macam apa saja. Perkara sedang urusan dunia, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau si kuliah kosong dibanding kita, nego lihat ke bawah, maka orang bisa syukur. Kita tuh kan hanya bersyukur, berarti sederhana, ukuran ke atas terus. Kalau di amal rofik, ukuran tangan pulau rafi amat, namanya itu. Makanya itu paling sudah besar. Berarti sudah itu amat rofik, ukurannya amat rofik. Mulai sudah dibanding rafi amat, beda ya. Dibanding orang itu beda orang kalau yang baru saja ingatan dia buat. Gak bisa, pulau yang mau pulau cewek, gak bisa. Nah, jikalau itu di antara sahabat, udah para alim, di antara sahabat tanpa orang hasud, karena barangkali melihat ke atas. Padahal yang kita dulu kita bawa, syukurnya kita banyak banget. Pakaian kita bisa jadi jumlahnya terbatas. Tapi ngomong si orang itu pakaian jelas. Ngomong si pakaian itu seminggu itu tiga putar. Insya Allah kita kirim Fatihah untuk saudara-saudara kita di Sumatera ini. Mugi-mugi Allah mengangkat beban mereka, Allah jadikan syahid mereka yang meninggal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan tangan saudara-saudara kita yang lain termasuk kita. Memberi bantuan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya Allah, karena Allah yang punya kuasa mau memberi dengan rahmatnya, memberi kepada siapapun yang dia mau. Lalu akhirnya Allah tegaskan di akhir ayat itu, Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah pemilik segala karunia yang besar. Jadi nengok untuk rezeki itu pada Allah pemilik karunia, bukan kita. Kalau pun satu ketika misalnya kita punya kelebihan harta, kita bisa beri makan orang lain, itu bukan sabab karena kita punya harta lalu gak bisa memberi. Bukan itu sababnya kita, jadi itu sababnya kata Allah yang menjadikan kita sebagai wasilah untuk sampailah wasilah rezeki itu kepada orang lain. Bukan mau kita pun aku ke bersuci. Oh, aku ngantar di sosok dakwah. Oh, jika Allah kasih itu dulu,
Allah kasih kita rezeki yang berlebih karena sababnya lalu kemudian kita bisa sedekah. Jadi orang mampu nek mergo bisa sedekah lalu dia sombong. Mergo bisa sedekah lalu dia takabur jumawa. Mergo bisa nolongi wong lalu seakan-akan dia sing pemilik rezeki. Wajah Allah wallahu dzul fadlil azim. Allah pemilik keutamaan karunia yang agung. Dalam konteks ayat ini keutamaan yang utama, karunia Allah yang utama itu adalah bil wahyi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghairi illati. Dengan wahyu kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada kesulitan, tanpa ada kesalahan, tanpa ada sabab. Jadi tidak pakai alasan. Allah tidak perlu alasan untuk memberi rezeki. Itu kehendaknya Allah, kehendaknya Allah. Kalau kita taat kepada Allah, itu tanda tunduknya kita kepada Allah. Allah merahmati kita. Allah rahmati kita. Kalau kita tidak taat, Allah masih merahmati. Allah masih merahmati. Makanya kita sih semangat walaupun kita maksiat. Ini ada yang dimaksud dari Allah. Walamma qala kufar, lalu kemudian orang kafir berkata, anna Muhammadan ya'muru ashabahu bi amri. Sesungguhnya Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya dengan satu perkara, semaya halum anhum, lalu kemudian melarangnya dari perkara itu. Wa ya'muru bi khilafihi, lalu memerintahkannya dengan sesuatu yang berbeda. Wa ma ya'muru illa min tilqa'i nafsi. Kalau begitu, apa yang dikatakan Muhammad itu semata-mata datang dari dirinya sendiri. Jadi ujar orang kafir, Muhammad itu pernah nyuruh sesuatu, berubah dari nyuruh yang lain. Seperti cerita kiblat, kok Muhammad sudah kiblat ke Baitul Maqdis, tiba-tiba lalu kemudian di tengah-tengah sholat, Muhammad katakan kita pindah kiblat. Makanya di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Itu karena ceritanya di tengah-tengah sholat Nabi turun wahyu untuk pindah kiblat, dipindah kiblat oleh Nabi ke Madinah. Ujar orang kafir, tentu Muhammad itu. Muhammad itu bernyuruh sesuatu berdiri diganti. Kalau orang kayak ini ayatnya tilqa'i nafsi. Kalau begitu tuh sama maunya dia, berarti itu ikut nafsunya dia. Ya mereka si ubah-ubah ini tadi, kok bisa berubah-ubah mereka? Maka kemudian nuzila qauluhu ta'ala, turunlah firman Allah Ta'ala masih di surah Al-Baqarah ayat selanjutnya di ayat 105, man min ayatin aw nunsiha nanti bi khairin minha aw mithliha. Oh ya Allah, man min ayatin, tidaklah kami menghapus satu ayat aw nunsiha atau meninggalkan satu ayat, nanti bi khairin minha, kecuali kami datangkan dengan yang lebih baik darinya aw mithliha atau semisalnya. Jadi biasa dulu di masa Nabi itu ada ayat, lalu ada kayak kasus kiblat tadi. Apa cerita? Apa maksudnya? Kalau Ibnu Amir membacanya bidhamin nunil ula wa kasmisi nunsih. Nah, ada yang membacanya manusih. Kita kan membacanya manansah. Ada yang membacanya manusih. Waqara Ibnu Katsir wa Abu Amir bi fathil nun al-ula was-sin bi hadhihi sakinah. Ada yang membacanya manansa, bukan nusir tapi nansa atau nansa. Wa biha, jadi bukan nunsiha tapi nansa. Ba'da ayat manubadilu ayatan, tidaklah kami menghapus satu ayat. Menghapus satu ayat itu imma bi'an nubadilahu ma'hu faqat, bisa jadi dengan mengganti hukumnya saja,
berarti tulisannya ada, ayatnya masih ada. Kasusnya kayak apa? Kasusnya kayak khamar. Khamar itu asalnya ujar Allah, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Asalnya ujar Allah. Keburukannya lebih baik dari kebaikannya, tapi belum dilarang, sampai ayat 32 kali turun ayat lain, turun ayat ketiga. Ayat ketiga, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ayat yang pertama masih ada di Quran bahwa keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Artinya dalam keadaan tertentu boleh jadi minum, tapi dikasih tahu oleh Allah mudaratnya lebih banyak, belum dilarang lagi. Tapi kemudian turun ayat selanjutnya, fajtanibu, jauhi dia. Jauhi dia itu akan bermakna perintah tinggalkan. Nah, karena diperintahkan tinggalkan, maka sekarang menjadi haram. Tapi ayat yang tadi masih ada, tapi hukumnya sudah hilang. Hukumnya sudah tidak berlaku. Orang Islam kan kita, aku melu ayat sekiku dan kau bisa ubin. Oh ya saya ubin. Lo dari Quran kan keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Aku berharap kebaikan walaupun sedikit. Maka tetap minum aja. Boleh sakit minum, boleh sakit walaupun ayatnya ada di Quran. Kenapa? Karena hukumnya sudah tidak ada. Hukumnya sudah tidak berlaku. Hukumnya mengikut ayat yang terakhir, fajtanibu, jauhi, maka dia menjadi haram. Nego bisa bilang, Muhammad beriman jadi orang akhir nih, walaupun akhir nih. Loh tiba-tiba kita rapi cuman boleh saja kajian Nabi dibilang, karena menjawab nanti dikhairi minha atau istihad. Jadi kalau sebelumnya itu lembur itu sudah, ini sekarang didatangkan yang lebih baik atau semisalnya. Yang lebih baik apa? Sesekali jadi larang. Kenapa? Karena banyak dalam riwayat cerita orang memulai kemaksiatan karena salah sama. Ada sahabat yang Ansar minumlah dia khamar, maka membunuhlah dia kepada orang lain karena sabab khamarnya. Padahal dia tak pernah membunuh orang. Karena sabab dia khamar, memperkosa dia kepada seorang perempuan yang lain, maka berbuatlah dia zina. Karena sabab apa? Karena sabab khamarnya. Kalau begitu, sekalipun dia ada kebaikan, bisa jadi orang menghina sedikit. Minum itu kan anak, minum anak kan cuma dapat anaknya, maka Allah ujar Allah Subhanahu wa ta'ala pada kali itu. Ada yang berargumen dengan ini, itu kan mabuk kalau banyak. Iya, kalau banyak itu kalau ilatnya hanya mabuknya. Ini kan ilatnya macam-macam. Sabab diharamkannya itu kan macam-macam, tidak sekadar mabuknya. Tapi kalau diharamkannya itu kalau penyakit-penyakit yang bisa diakibatkannya dalam tubuh. Makanya akhirnya ujar Nabi, man askara kathiruhu faqatiluhu haram. Karena ada yang mencoba berdebat, dan Rasul kami bergaya kalau banyak sedikit kan orang mabuk. Maka kasus kamar ini ujar Nabi khusus kamar, man askara kathiruhu faqatiluhu haram. Sesuatu yang sedikit banyaknya membuat mabuk, maka sedikit pun dia juga tetap haram. Tapi ini khusus di kamar orang kembali air putih. Karena masih bilang kalau itu air putih juga haram tak ngomong. Dan main minum air putih saat gelap mabuk baik benar. Ini cerita kamar. Jadi ujungnya hukum itu mantan. Ujungnya diperintah pikir. Usai mau caranya naik pesawat juga haram. Kenapa? Karena naik pesawat bisa mabuk. Walaupun tidak selalu orang naik pesawat itu mabuk. Karena boleh orang mabuk ini maksud itu. Nikmat askar kathiruhu faqatiluhu haram, itu tentang kamar.
bukan tentang yang lain. Jadi tadi bukan tentang air putih. Air putih itu nak minum liter mau sekalian minum liter mau betul pak. Jadi ya, kalau liter mulai sampai 1 ton minum itu ya mampu. Walaupun itu air putih, tapi buat tadi maksudnya. Lagian juga sokoai sih bisa minum air putih terang 1 ton. Kuyok orang berjalan juga. Itu yang berlihat. Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sama air obat biologi jadi bisa jadi biar obat dilakukan manfaat yang dihilangkan itu hukumnya saja. Hukumnya dihilangkan. Ayatnya masih ada. Al-tilawah Tuhan atau yang dihilangkan itu bacaannya saja. Nah, ini kalau sempat kita baca banyak. Al-tilawah Tuhan bacaannya yang dihilangkan tapi hukumnya masih ada. Al-mubat dilahumah atau dihilangkan keduanya baik hukum maupun bacaannya dua-duanya dihilangkan. Atau tidak tanpa kami meninggalkannya atau meninggal sebagai mana dia sebelumnya. Falan mubadiluha dan tidaklah kami menggantinya nanti tapi kami datangkan bi'amfa'an minal mansuhi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dari yang dihapuskan tadi. Atau kecelakaan atau kepentingan daripada amalnya pihak daripada amalnya. Nanti pilih pihak atau kami datangkan dengan samisarnya firtawa bilanat kewaran hari pada pahalanya, pada manfaatnya atau pada amalnya. Atau yuqalu dikatakan ulama nahnu min ayatin qad amila biha atau amila biha atau mengakhirah naskah falahan ma'u tilawata atau nazilu rahman nanti bima huwa mafa'ulan ibadi. Tidaklah menjadi Nawawi kami menghapuskan satu ayat yang sudah diamalkan sebelumnya atau kami membelakangkan menasakh ayatnya. Dan tidak pula kami menghilangkan bacaannya, tidak pula kami menghilangkan hukumnya. Nanti bima huwa mafa'ulan ibadi, kecuali karena sabar kami mendatangkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hamba. Seperti apa? Bisa macam-macam. Bermanfaat itu bisa fisuhulati karena memudahkan. Misalnya menjadi Imam Nawawi at-tahjilu baina fisuhulati karena sewujud musawarati wahidi bil asharati minal a'dani bi wujubil musawarati lisnaini. Menghapuskan kewajiban sabar misalnya seseorang kepada 10 orang daripada musuh dengan mewajibkan sabar kepada 2 orang saja. Aufi kasratil ayat 2 orang saja. Maksudnya beliau sebelumnya ada perintah untuk dapat pahala itu atau untuk bisa mendapatkan keutamaan itu kita harus sabar menghadapi minimal 10 orang musuh. Nah itu dihapus, menjadilah sabar cukup dengan 2 orang, sudah sama nilainya, berarti lebih mudah. Aufi kasratil ajri atau menambah balasan karena tahjil baina shaumi wal fidyati seperti menghapuskan pilihan di antara puasa atau bayar fidyah bitahjil shaumi dengan menetapkan puasa. Nanti bimisliha atau mendatangkan yang semisalnya bitaklifi wastawabi pada taklifnya dan pahalanya. Jadi sesuatu diganti dengan sesuatu yang baik, tapi tidak akan menghilangkan kebaikan yang pertama. Seperti apa? Karena segi wujud istiqbal sakrati Baitul Muqaddas, seperti kewajiban menghadap kiblat, maksudnya ke kubah hijau di Baitul Maqdis. Biwujud istiqbalil Ka'bah dengan kewajiban menghadap Ka'bah. Fahuma mutasawiyan fil amri, dan keduanya itu adalah sama pada pahalanya. Pahalanya sama, tapi
ini lebih menenangkan hati Nabi. Karena ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba sebentar. Juz 2. Walis 3 apa saya tambah 3? Oke, Ustaz, walis 3 ya boleh? Saya sebentar. Ini boleh ya? Betul ya, walis 2 ya boleh? Walis 2 ya? Sehingga kita pindah-pindah gitu. Di awal kedua nih, awal kedua. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatra masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshaw wakhshawni wa yutimma ni'mati 'alaykum wa la'allakum tahtadun. Walaupun demikian Alhamdulillah. Walaupun demikian Allah harus terima khairat. Aina ma taqulu ya'tikum Allahu jami'an. Sebentar. Jadi ini di surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 148. Walaupun yujahun wa waliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'tikum Allahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatra al-masjidil haram wa innahu lahaqqun min rabbik wa Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatra al-masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa yutimma ni'mati 'alaykum wa la'allakum tahtadun. Surah Al-Baqarah ayat 148, 49, 50. Itu cerita tentang hidayah kita. Kenapa? Karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat kajian Nabi itu sekalipun sudah di Madinah, sering sekali menghadapkan wajahnya ke arah Makkah karena rindu maupun alamatnya. Lalu ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat kepada Nabi membawa rindu itu, tidaklah kita ke arah Makkah, tapi nilainya sama, nilainya tidak berubah, tapi dia bisa menyenangkan hati kajian Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut tadi nanti di khairin minha au mithliha. Allah datangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Lalu Allah tutup ayat ini, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Dan tidakkah kalian ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu memiliki kuasa. Wa hadza tanbihun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Ayat ini bagian terakhir ini tadi menjadi peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya ala qudratihi ta'ala, atas kekuasaan Allah Ta'ala, ala tasdiqil mukallaf tahta masyiatihi, membalik-balikkan orang-orang yang bukan mukallaf tahta masyiatihi, di bawah kehendaknya, wa hukmihi, hukumnya, wa hikmatihi, hikmah kebijaksanaannya, wa innahu la dafi'a liman arada, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah
Allah mahui, wala mani'an limahtara, tidak ada yang bisa menegah atas apa yang Allah sudah memilihkannya. Jadi ayat ini coba kita perhatikan. Ada Allah itu memberi kita ruang untuk berpikir. Tapi ada keadaan nanti Allah menegaskan kekuasaannya. Untuk apa itu? Karena ketika kita berpikir, kita berusaha mencari yang baik. Kan ada berpikir itu, makanya disebut dengan akil balik. Akil balik itu sesudah mumayyiz. Asalnya kan mumayyiz dulu. Mumayyiz itu bisa beda. Sekiranya kalau sampai lalu orang akil balik sampai nanti umurnya dengan membedakan baik buruk nanti. Jadi dengan akalnya dia berusaha membedakan baik dan buruk. Lalu dia berusaha memilih yang baik, menghindarkan yang buruk. Tapi pada saat yang sama Allah juga tegaskan, Allah itu adalah kulli syai'in qadir. Allah itu punya kuasa atas segala sesuatu. Jadi terhadap pilihan-pilihan kita itu Allah berikan nikmat, kemampuan memilih. Tapi pada saat yang sama di dalam proses memilih dan hasil pilihan itu ada kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ben kita lalu kemudian tidak merasa bahwa kita segala-galanya yang menentukan. Karena Nabi saja kan diuji demikian oleh Allah. Nabi itu pengen agar pamannya Abu Thalib itu di hadapan dia mengucap dua kalimat syahadat. Tapi sampai meninggal tak bisa Nabi memberi petunjuk. Tak bisa memberi. Jadi Allah kepada Nabi sudah memberi contoh. Nabi yang begitu dekat saja Allah tetap dalam kuasanya Allah. Tak bisa diatur oleh makhluk. Nah apalagi kita itu biasanya atur Allah itu pakai apa? Dua ya kan? Oh betul. Ini punya judul itu buat. Nah, tapi pas habis ayat kita itu kadang-kala saling memaksa Allah itu pakai doa. Jadi kalau berkehendak, kalau kita tertib, kalau kita sering ketimbalan kata, Ustaz, tolong doain anak pulau lulus ujian. Ini pulau doakan, tapi kalau bisa jamin, bisa lulus pulau itu bersama Allah Taala. Kalau kita sering datang ke kiai, ini anak pulau mau sekolah. Nyuntul ibu jadi anak saleh, bakti kepada orang tua. Nanti didoakan oleh Pak Yai, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin. Tapi sekali waktu anak pulang suruh kebetulan tidak taat kepada pulau, niku pulau resor protes Pak Yai, doanya orang manjur deh. Niku ini masa akeh Pak Yai ini kita sakit. Dosa kita berdoa kita kepada Allah, ya Allah kita sembuh. Kata engkau tidak sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau ada yang berdoa kepada aku, katakan aku itu dekat. Uji da'watan da'i idza da'an. Aku menjawab siapa saja berdoa kepada aku. Falastajibu li wa yu'minu bi ta'ala yarsyukur. Maka penuhi perintahku ya Allah, beriman kepada Allah agar kamu dapat petunjuk. Ayat ini ngatur nih. Aku jawab siapa yang meminta kepadaku. Sakit meminta kepada Allah. Loh, kok yang sembuh? Itu Gusti Allah. Jadi suruh doa. Dia utang. Surah Al-Fatihah. Doa orang pertolongan. Ben utang lunas. Oh, minta lunas cicilan motor, minta lunas cicilan rumah. Oh iya orang lunas. Gusti Allah ini gitu. Jadi aku sholat malam, aku sedekah, aku ditimbali 10 kali lipat. Niki ning utangku sisa 1 juta, ki sedekah 100.000, kudune lunas. Mau meneh gua kalkulasi kalau insyaallah. Boten sakit. Nah, kenapa? Karena tadi Allah itu mengimbangkan antara memberi kita kuasa kemampuan dalam berpikir memilih yang baik, berusaha juga berbuat baik. Dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu di diri kita. Jadi imbang keduanya itu. Untuk apa imbang itu? Terhadap yang pertama giatlah kita berusaha.
Terhadap yang kedua, tawakallah kita terhadap hasil usaha kita, karena tidak selalu hasil sama seperti usaha kita. Ketika berbeda, kita kembali kepada Allah. Kalau tidak ada yang nomor dua ini tadi, yang Allah Maha Kuasa, itu bisa jadi usaha habis-habisan gagal mesum, usaha habis-habisan gagal putus asa, usaha habis-habisan gagal menyalahkan Allah dan seharusnya. Jadi itu berimbang keduanya. Biar apa? Biar usahanya sergap, hatinya tenang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai berapa persen? Jadi benar. Pulau itu suka kadang-kadang kepanjangan belajar. Di pulau memberi kesempatan panjenengan yang harus kita dapat. Moga pada sekarang kita akan dalam 1 menit pulau di lokasi saja. Nek wonten Bu. Ye Pak Widodo, Pak Widodo. Motivasi perpindahan kiblat itu. Kalau di dalam sejumlah riwayat menyenangkan hati Nabi. Karena di sabab nuzul ayat yang gua bacakan tadi, itu ceritanya Kanjeng Nabi itu nengok terus ke Makkah. Sebentar-sebentar menengok ke Makkah, bahkan sebelum sholat menengok ke Makkah, ke arah Makkah, lalu sholat ke Nabi. Nah, di tengah-tengah sholat itu Allah menyayangi Nabi, lalu turunlah perintah. Jadi kalau di dalam riwayat sabab paling utama itu sebenarnya menghibur hati Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Ingatkan pada itu hiburan kepada Nabi. Dan kembalilah kepada kiblat yang pertama, karena di dalam kisah Makkah diceritakan karena inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan. Rumah yang pertama dibangun oleh Allah menjadi tujuan para orang untuk berhaji, tujuan orang beribadah, beribadah itu rumah yang ada di Bakkah. Bakkah itu Makkah maksudnya, itulah Ka'bah. Jadi berbalik ke Ka'bah itu bagi sebagian maknanya kembali ke kiblat asal. Tapi dalam sejumlah riwayat diceritakan di antara penyebabnya adalah hiburan Allah kepada Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi tampak kangen kepada pengalaman sebelum sholat menengok ke arah Ka'bah. Maka di tengah sholatnya dipindahkan. Bagi riwayatnya di tengah sholat zuhur. Karena sholatnya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat pertama ke Baitul Maqdis, 2 rakaat kedua ke Ka'bah. Ini ada Pak Widodo. Sebagian riwayat mengatakan pas sholat zuhur. Sepertinya ada riwayat lain. Riwayat psikologi kan itu menyebut tentang sholat zuhur. Sholatnya sholat yang 4 rakaat. Jadi si ketok itu arahan matahari itu berbeda. Matur nuwun Pak Widodo, Ibu sekalian, Indonesia mugi manfaat barokah buat kita semuanya. Mugi jadi jalan kebaikan bagi kita semuanya. Dan tiada henti-hentinya Allah mengajak kita semua kalau setiap kesempatan keadaannya masih turun naik, kita kirimkan Fatihah. Cuma itu yang bisa kita lakukan dalam bangsa kita. Doa kepada saudara-saudara kita di Sumatera yang lagi ketika musibah. Dulu khusus juga kepada saudara-saudara kita di Gaza yang masih uji mereka dengan beratnya tekanan dari orang-orang Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat beban mereka, ringankan beban mereka, jadikan syahid para mereka yang meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran dan tangan mereka yang zalim dengan kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbalul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.